Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan sukses dunia akhirat. Amin. Video kali ini membahas tentang bagaimana cara melepas kipas rotor dinamo las. Kenapa harus dicopot kipasnya? Jadi untuk mempermudah dalam proses gulungnya. Bagaimana cara melepasnya? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yaitu cara melepasnya, kita bakar pakai api. Nah, pakai gas seperti ini, pakai api, kita bakar. Nah, kita panasin. Karena ini terbuat kayak semacam dari aluminium, maka kalau kita panasin dia akan memuai. Nah, setelah memuai, dia akan longgar dengan asnya, sehingga gampang untuk dikeluarin. Nah, kalau kita nggak dipanasin, kalau hanya langsung digetok, ini bisa pecah, karena kipas ini gampang sekali pecah. Jadi maka dari itu, supaya untuk tidak pecah, untuk menghindari supaya tidak pecah, makanya kita bakar terlebih dahulu. Nah, kita bakar pakai alat bakar. Nah, sekarang musim banyak gas, ya pakai gas untuk mempermudah. Kalau zaman dulu kita pakai minyak tanah, kompor minyak tanah. Kalau sekarang udah tidak musimnya lagi pakai kompor minyak tanah. Nah, sekarang pakai gas. Nah, kita bakar sampai benar-benar panas. Nah, kalau panas, ini kipas ini kita jepit pakai tang, kita goyang, kita puter, itu udah bisa muter. Gitu. Kalau udah bisa muter, udah longgar, nah baru kita getok keluar pakai balok atau pakai kayu. Nah, seandainya mau diberdiriin, sebetulnya lebih enak diberdiriin. Jadi waktu pas panas, kipas ini jatuh sendiri. Jadi tanpa digetok, itu kipas ini jatuh sendiri. Jadi berhubung saya ini pakai tangan kiri pakai kamera, bawa kamera, tangan kanan untuk bakarnya, jadi saya nggak bisa berdiriin rotor ini. Makanya kita bakar dalam posisi tergeletak. Nah, kalau sudah longgar begini, tapi harus benar-benar longgar ya. Kalau masih keras begini, mending dibakar ulang supaya benar-benar dia itu longgar banget, baru keluarnya gampang. Kalau ini masih agak susah digoyang, makanya kita bakar ulang supaya benar-benar longgar, supaya benar-benar memuainya itu sudah cukup, jadi keluarnya itu gampang. Kalau sudah benar-benar panas, itu gampang keluarnya. Yaitu tadi, kalau pengen enak diberdiriin, kipas, posisi kipas ada di bawah. Nah, kalau sudah panasnya cukup, itu kipas akan jatuh sendiri. Seperti itu. Sebetulnya digulung ulang tanpa buka kipas ini sebetulnya bisa. Cuman ya kita harus hati-hati, karena bisa kemungkinan kawat itu lecet kena kipas ini. Nah, cuman ya saya saranin sih, kalau untuk gulung ulang kipas ini lebih baiknya dilepas supaya enak dalam proses gulung ulangnya, dan untuk menghindari risiko lecet.
Jadi untuk meminimalisir kawat itu lecet karena tergesek kipas. Nah, setelah longgar seperti ini udah agak enak nih. Nah, kita baru kita getok pakai balok, itu keluarnya gampang. Ini udah longgar. Jadi kita pakai tang aja gini, geser putar-putar, dia udah bisa geser keluar. Berarti ini udah cukup memuai, cukup panas. Getok sedikit pakai balok. Ini kita jangan terlalu kencang ya mukulnya, takutnya pecah. Jadi kalau udah longgar begini gampang keluarnya seperti ini. Nah, setelah panas cukup, itu gampang seperti ini. Jadi keluarnya itu gampang. Nah, untuk proses masangnya kembali juga seperti ini. Jadi kipas ini panasin terlebih dahulu sebelum dipasang. Dipanasin terlebih dahulu, bener-bener panas. Kalau udah tanda-tandanya panas itu kipas ini udah ngebul, kayak keluar asap gitu banyak. Nah, itu berarti tanda-tandanya kipas ini sudah cukup panasnya. Baru kita masukin ke asnya gitu. Untuk pasang ulangnya seperti itu. Jadi panasin dulu baru dipasang. Nah, setelah kipas sudah lepas, baru kita lepas fiber ini. Jadi fiber untuk penutup slot ini kita lepas. Jadi untuk kasih tanda awal gulungan. Jadi sebelum digulung itu kita bikin tanda. Nah, untuk bikin tanda kita harus angkat gulungan. Nah, sebelum angkat gulungan kita harus lepasin fiber penutup nih. Fiber penutup slot atau penutup lubang supaya kawat ini bisa keluar. Jadi untuk menentukan titik awalnya. Nah, video berikutnya bagaimana cara menentukan titik awal rotor dinamo las sebelum digulung akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.